Alhamdulillahil qail dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pujian atasnya bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan iman kita melalui wasilah ibadah Jumat ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ibadah Jumat ini menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah wawasan keislaman kita tentang kehidupan apakah sesuai dengan syariat Islam. Dan salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya, termasuk diri kita semua, salah satu umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan takwa. Karena dengan hanya takwalah kita bisa mencapai keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Dan hanya dengan takwalah kita bisa lurus menjalankan perkara-perkara amal-amal apakah sesuai dengan syariat atau tidak sesuai, maka hanya dengan takwalah bisa lurus ketika kita menjalankan hidup ini. Dan hanya dengan takwalah kita bisa selamat dunia dan akhirat, dan ridho Allah pun bisa diperoleh dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan berusaha sekemampuan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah kita peroleh ilmunya, telah kita peroleh pengetahuannya, dan wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebenar-benarnya takwa. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, tak terasa tinggal hitungan waktu kita akan meninggalkan tahun Masehi, tahun 2023 yang di penghujung yang kita sedang jalan ini. Mudah-mudahan di penghujung akhir tahun Masehi ini menjadikan diri kita semua dalam keadaan amal-amal yang bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa manusia adalah tempatnya kesalahan, manusia adalah tempatnya dosa, maka ada kewajiban diri kita untuk senantiasa mengingat sampai sejauh mana amal-amal ibadah kita dan sampai sejauh mana perilaku-perilaku kita setahun ke belakang. Ini nampaknya perlu kita renungi, bermawas diri sampai sejauh mana kita
di dalam terutama melaksanakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan bahwa diri kita, keluarga kita, dan semua manusia diingat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga diri. Untuk selalu menjaga diri di dalam perilaku dosa, di dalam perilaku maksiat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada kita di dalam surat Al-Maidah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ahtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kandungan ayat yang tadi dibacakan terdapat pesan kepada kita bahwa kita harus selalu menjaga diri kita sendiri. Allah memperingatkan kepada orang-orang mukmin untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat kebodohan, tingkah laku tidak berdasarkan ilmu, dan pembangkangan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari sifat-sifat tersebut. Kemudian bagaimana caranya? Tidak lain adalah kita harus selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, ilmu yang bisa menyelamatkan diri kita dari mara bahaya. Perbuatan-perbuatan tanpa ilmu itu bisa tersesat. Hanya dengan ilmulah perbuatan-perbuatan kita akan selamat baik dunia maupun di akhirat. Hadirin yang melakukan Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajak kita, beliau bersabda untuk menyelamatkan diri kita. Ketika kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita, baik saudara-saudara kita, ketika kita melaksanakan suatu perbuatan, tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Mengapa demikian? Karena manusia itu sendiri adalah tempatnya dosa, tempatnya selalu melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabuna." Setiap manusia, anak Adam, memiliki kesalahan, selalu melakukan kesalahan. Adapun orang bersalah yang paling baik adalah selalu bertobat. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, suatu perilaku yang mengundang dosa, maka secepatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baiknya orang. Ketika melakukan kesalahan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Nabi Muhammad menyatakan bahwa itu adalah orang-orang yang terbaik. Ketika ingat dosa, ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui perilakunya dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Rasulullah SAW mengingatkan juga kepada kita, azaban di amril mu'min inna amruhu kullah ayru wa laysa dalika ahadin illa lil mu'min min in asabat syarra syakara fakana khairul lah wa in asabatu sabara fakana khairul lahu.
Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Hal itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Di hadis ini Rasul mengajak kita bahwa untuk senantiasa bersyukur serta bersabar atas segala peristiwa-peristiwa yang lalu. Tindakan-tindakan kita selama tahun ke belakang itu harus disyukuri ketika amalan-amalan kita tergolong dalam keadaan baik. Dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, cepat-cepat bertobat, itu juga merupakan hal yang baik. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada kesalahan-kesalahan atau dosa yang berulang-ulang terus, bertobat, berulang terus, bertobat, kemudian dikerjakan lagi, bertobat lagi, terus berulang, itu juga kita harus bersabar di dalam melaksanakan kehidupan tersebut. Mudah-mudahan dengan di akhir tahun ini adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan termasuk ke dalam akhir yang baik, akhir yang husnul khatimah. Tahun akhir dengan tingkah laku perbuatan-perbuatan kita diakhiri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan di akhir penghujung tahun 2023 ini kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa tetap memegang teguh istiqomah di dalam melaksanakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana junubana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.